2025 tahun kehancuran Jokowi. Ancamannya bisa 20 tahun penjara hingga seumur hidup. Ngeri kali ini. Mungkinkah? Apa yang nggak mungkin? Gelar Joko Widodo sebagai finalis penjahat dan koruptor terorganisir dunia adalah pukulan akhir tahun 2024 dan kado pensiun 2025 Jokowi. OCCRP seolah mengantar lengser presiden yang hobi bohong dan serba palsu ini dengan ucapan selamat jalan koruptor dunia. Di dalam negeri, Jokowi ditampar MK lewat presidensial threshold 0%. Rekayasa mengangkat dirinya sebagai presiden 2 periode dan anak yang menjadi wapres melalui presidensial threshold 20% telah berakhir. Keluarga Jokowi semakin tidak bermasa depan dan bakal dikejar oleh dosa politik di masa belakang. Kalau bicara threshold 0%, maka ya Kaisang juga berhak. Nanti diusulkan Kaisang sebagai calon presiden oleh PSI. Nah apa-apa. Nanti saya yakin 2029 rakyat makin cerdas, rakyat makin melek media sosial, bahkan sampai ke desa-desa yang biasanya habis oleh politik uang. Saya kira ini akan tergerus oleh kesadaran berpolitik rakyat Indonesia. Saya yakin sekali itu. Wajah lesu Jokowi ketika menanggapi vonis OCCRP adalah sinyal akan berakhirnya masa kejayaan Joko Widodo di panggung kekuasaan. Meskipun mencoba mencari pegangan, namun semua mulai enggan dipegang. Awalnya PDIP yang memecat Jokowi, Gibran, dan Bobi. Lalu 9 naga pindah majikan. Tinggal Prabowo yang bertahan dan masih mahir bersilat lidah. Bahwa Jokowi berkontribusi besar menyukseskan Prabowo sebagai presiden, semua orang tahu. Namun, semua orang juga tahu dan berharap bahwa Prabowo dapat menjadi dirinya sendiri, bukan boneka Jokowi, menemukan pusakanya sebagai seorang presiden. Pasca lengser, Jokowi masih mencoba menggeliat, namun bakal sulit untuk mampu berdiri tegak. Tahun 2025, penghukuman bermula dan akan bereskalasi. Setelah korupsi dunia, hasil investigasi OCCRP, maka gerakan untuk mendesak, usut kekayaan, dan asal-muasal harta Jokowi akan berjalan. PPATK, BPK, KPK, Kejagung, bahkan kepolisian ditekan oleh publik untuk memeriksa. Kita lihat pernyataan Prabowo kemarin, bahwa rakyat hari ini makin pintar, kita harus segera membersihkan diri sendiri sebelum dibersihkan oleh rakyat. Seruan tangkap dan adili Jokowi dari pintu korupsi memiliki landasan yang kuat. Ancaman penjara 20 tahun hingga seumur hidup bagi koruptor telah menempatkan Jokowi sebagai kandidat kuat pesakitan. Belum lagi aksi-aksi tuntutan sanksi hukum gantung dan teatrikal guideline oleh mahasiswa. Berbarengan dengan tuntutan pengusutan korupsi, Jokowi juga didera tudingan ijazah palsu, nepotisme, KM50, kegagalan IKN, kong kali kong PSN PIK 2, serta Cinaisasi. Prabowo akan dihadapkan pada beban berat dalam melindungi kenyamanan Jokowi dan keluarga. Ujungnya, ia melepaskan. Apalagi kan ikutan ngomong. Bung Oya jedar lu bukan waktunya ngomong, serius, bukan. Gue bukan pasukan bersalah, oke? Iya termasuk, karena Yu yang telepon. Lo wrong place, wrong time aja ya, Bung Oya. Iya. Wrong place, wrong time, wrong people. Wrong people. Dewa. Udah selesai kalian berdua kan? Selesai kan? Dapat slap kalian semua kan? Obat loh. Dewa kayak cuma babahoba dari bawah, Dewa. Udah mendingan Papi Bruri lagi terhadap tidur. jedar. Papi Bruri gimana lagi tidur? Kirim bunga coba Papi Bruri itu. Dia salah kasih kirim bunga dia tuh. Kabar ya, Pi? Itu. Dewa,
Bagaimana Dewa? Dewa mau ikut campur apa lagi? Bagus Dia nggak kamu nggak ada mengerti di katanya, sini. dia nggak ngerti. beta sonde mengerti pembahasan jadi beta diam sah. Iya, diem aja. Iya. Mau ikut kubu Angel, mana itu aja. apa Jedar mau lo yang Mau ikut jelasin ke kubu Dewa mana? atau Angel yang jelasin? Jadi pecah. Oh, jangan. Betul sono mau tahu. Sono mau Jadi tahu. pecah nih. Dia ikut siapa dong? Jedar lo punya mic mati. Ya, halo teman-teman, kembali bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NAS 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, benar sekali penyampaian dari cuplikan video sebelumnya, yaitu soal ijazah palsu Presiden ke-7 Republik Indonesia Bapak Joko Widodo. Ya, tentu ini menjadi sebuah polemik. Dan ini hal yang penting dan juga banyak diributkan soal keaslian ijazah tersebut. Nah, tadi disampaikan ada ancaman 20 tahun penjara atau mungkin karena bikin gaduh atau apa, kita nggak tahu juga bagaimana kebenarannya gitu ya. Dan kita sebagai masyarakat ya itu sebagai penilaian kita terhadap persoalan ini bagaimana. Nanti teman-teman boleh silakan sampaikan di komentar pada video ini agar nanti kita bisa sama-sama saling bertukar pikiran antara satu dengan yang lainnya melalui komentar di video ini. Nah, tetapi saya tidak jauh panjang lebar ke sana. Saya akan coba bagaimana penilaian teman-teman. Saya akan bacakan kepada kita bersama dan kita bisa menyimak ya. Ini pendapat dan penilaian teman-teman kita masyarakat Indonesia ya. Saya awali yang pertama dari biar ngerasain jadi rakyat susah mencari kerjaan sedangkan penguasa enak-enak memperkaya diri dan keluarganya. Di dunia aja sudah ruwet, apalagi di akhirat mungkin lebih ruwet urusannya. Ini merupakan cermin kehidupan seseorang. Sita aset hasil korupsinya penjarakan seumur hidup. Hukum seumur hidup cukup sekeluarga ya. Jokowi seharusnya dihukum seumur hidup karena kejahatan Jokowi dari segala arah merusak tatanan negara, ekonomi, politik, dan demokrasi. Selamat buat termul-termul yang sudah berperan menjadikan Jokowi sebagai finalis presiden terkorup dunia versi OCCRP. Ini soal OCCRP ya bagaimana ya memang dinobatkan sebagai tokoh terkorup di dunia ya. Kemudian jangan cuma dihukum, kalau perlu undang-undang perampasan aset disahkan, miskinkan koruptor. Nah, sebetulnya undang-undang perampasan aset ini kan sudah sejak lama disuarakan tetapi ya tak kunjung disahkan. Ya, maraknya koruptor terjadi di Indonesia. Ya, ini saya rasa menghambat kemajuan bangsa dan negara karena adanya para koruptor yang mengkorupsikan ya keuangan negara kita. Harusnya masuk ke negara tetapi dikorupsi oleh orang-orang atau oknum-oknum yang dia haus akan kekayaan, ingin memperkaya diri sendiri. Ya, seperti komentar sebelumnya tadi kita kan sempat lihat bahwa ya pejabat-pejabat sibuk memperkaya diri sendiri, tapi nggak semua, tapi banyak gitu ya. Kemudian jangan hukum seumur hidup, hukum pancung. Kalau tidak ada yang berani, biar rakyat ya. Rakyat yakin, perlu yakin Jokowi dan keluarga makin ngenas hidupnya jadi pesakitan, tidak tenang, gelisah, rakyat cerdas semuanya siap-siap selamatan Tuhan akan buka pintu kebohongan Jokowi segera diadili ijazah palsu, korupsi, maling berandal negoro, semuanya terungkap ya. Satu-satunya mantan presiden yang berijazah palsu dan yang berjati diri palsu yang sedang menunggu menerima hukuman. Nah, sebetulnya kita nggak tahu juga asli atau palsu gitu ya, tapi tuduhan-tuduhan itu yang menyatakan palsu dengan berbagai bukti yang sudah ditemukan. Tapi di satu sisi ya kita nggak sebetulnya percaya, tetapi ya itu tadi ada yang pro ada yang kontra juga. Jadi satu-satunya untuk membuktikan adalah bagaimana Pak Jokowi tunjukkan ijazah kertas lembar tadi ditunjukkan ke publik, kepada rakyat, atau setidaknya Pak Jokowi harusnya legowo. Kalau yang punya asli, tunjukkan saja. Atau juga ijazah kan bukan aib, itu kan suatu kebanggaan, tetapi kenapa tak kunjung
muncul ke permukaan. Seperti itulah kurang lebih pemikiran yang sering saya lihat di komentar-komentar di video-video yang saya upload di channel ini. Nah, di sisi lain, ternyata memang ada klarifikasi dari pihak UGM menyatakan bahwa Pak Jokowi yang memang pernah kuliah dan lulus. Tapi di satu sisi orang menemukan ada skripsi gitu katanya lembar pengesahannya atau apalah itu yang bermasalah, soal apa namanya, stempel ya, font, foto dan macam-macam ya. Apalagi ketika Pak Jokowi belum legowo menunjukkan. Jadi besar kemungkinan, besar dugaan bahwa oh jangan-jangan beneran palsu karena ya nggak ditujukan sama sekali kan sudah sejak lama ini dibahas ya. Kemudian ya bisa saja dihukum, emang harusnya dihukum. Banyak dosa-dosa dia yang dilakukan selama 2 periode menjabat sebagai presiden. Tapi semua ada di tangan Presiden Prabowo. Sangat sulit kayaknya kalau Pak Prabowo sendiri melindungi Mang Yono. Sejarah mencatat Presiden Indonesia tidak pernah bisa diadili oleh negara. Akan tetapi Allah menghukum lebih parah dengan penyakit yang mengerikan di sisa akhir hidupnya. Insya Allah istana IKN akan dirubah menjadi penjara untuk Jokowi bersama termul-termulnya. 50 tahun juga nggak apa-apa, yang penting yang ngomong ini dapat apa nih, hadiah besar. Yang bohong, yang teriak-teriak, yang mengaku cucu junjunganmu itu. Puaskan untuk berkoar-koar, nanti ujung-ujungnya malu sendiri karena suka fitnah orang. Ujung-ujungnya akan merugikan dirinya sendiri. Lama-lama akan dimasukkan ke bui nanti. Berkoar-koarlah sepuas hatimu. Sudahlah, kita bukan anak kecil kan. Dari dulu track record kelompok Roy CS memang serang Jokowi dari berbagai sudut. Jokowi, PKI, Iriana, Gibran, dan lain sebagainya. Yang heran kenapa serang pribadinya bukan kebijakannya. Kalau curiga palsu harusnya tuntut UGM. Sen kiri belok kanan nyemplung kalian ya, lucu jadi bagang walah gong wah katanya ya. Banyak sekali ya macam-macam penyampaian teman-teman kita ini. Senjata makan tuan, Jokowi sendirinya bilang ruwet gitu. Sekarang ruwet beneran kan. Makanya kalau ngomong jangan mencela-mencela ya. Sudah 10 tahun menelan angin, cukuplah. Kini saatnya badai datang. Taufan akhirat yang lebih berat pun menunggu. Penyakit yang sekarang diderita peringatan untuk punya rasa malu, tobatlah sebelum terlambat, itu pun kalau Tuhan masih kasih kesempatan. Ya, kalau mungkin teman-teman punya pendapat lain, ya silahkan sampaikan di komentar pada video ini. Mungkin itu penyampaian dari teman-teman kita yang bisa saya sampaikan kepada pemirsa. Ini menjadi sebuah pemikiran, pemahaman baru bagi kita dan pendapat masyarakat Indonesia. Sekali lagi ada yang pro, ada yang kontra ya. Jadi semoga ini bisa terselesaikan dengan baik dan secepatnya. Jujur saya juga sebagai warga negara, sebagai masyarakat penasaran dengan sosok ijazah tersebut. Mungkin dari saya itu saja. Sekali lagi saya ucapkan salam dan sampai jumpa.